Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat menegangkan publik. Wajah baru pemain timnas Indonesia dan Australia siap bikin kejutan dalam duel di Sydney, Asia dibikin heboh. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Australia akan bertanding melawan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Australia dan Timnas Indonesia saat ini bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China untuk memperebutkan satu tempat di bawah Jepang yang sudah pasti jadi juara grup. Jadi, untuk itu, menurut peraturan bahwa runner-up grup di klasemen akhir, akan menemani Jepang ke Piala Dunia di Amerika Utara. Australia saat ini mengumpulkan 7 poin, hanya unggul 1 angka dari keempat tim di bawahnya. Dengan 4 pertandingan tersisa di ronde ketiga, persaingan semakin ketat dan sangat menegangkan. Aspek menarik lainnya adalah komposisi skuad dari masing-masing tim yang telah diumumkan pekan lalu, yang di dalamnya terdapat para debutan yang berpotensi menarik perhatian publik. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemain baru untuk menunjukkan kemampuan mereka di pentas internasional. Kita mulai dengan tim tuan rumah, yaitu Australia. Pelatih Tony Popovich telah memilih 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday pada bulan Maret ini. Dalam daftar skuad yang dipilih, terdapat nama-nama yang sudah sering tampil, seperti Jackson Irvine, Mayu Ryan, Aziz Behik, Cameron Burgess, dan Kusini Yengi. Namun, keputusan mengejutkan diambil oleh pihak Australia dengan mencoret striker berpengalaman, Mitchell Duque. Pemain berusia 34 tahun yang telah mengumpulkan 45 caps untuk The Socceroos tersebut terpaksa tidak masuk dalam skuad. Menariknya, ada 6 pemain yang akan melakukan debut dan termasuk dalam skuad terbaru Australia. Tony Popovich juga memanggil 2 kiper baru, yaitu Tom Glover dan Paul Izzo. Selain itu, terdapat nama-nama lain seperti Alex Grant dari Sydney FC, Ryan Tick dari Melbourne Victory FC, Kate Rewin dari Melbourne City FC, dan Nektarios Triantis dari Hibernian FC. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelatih Australia, Tony Popovich, sedang mengambil risiko dengan susunan skuad yang ia pilih kali ini. Ia dinilai cukup berani dengan memanggil Alex Grant, bek berpengalaman berusia 31 tahun dari Sydney FC, serta Kate Rewin yang berusia 23 tahun dari Melbourne City untuk pertama kalinya. Salah satu wajah baru yang menjanjikan adalah Nektarios Triantis, bintang muda Hibernian berumur 21 tahun, yang memiliki kemampuan bermain di posisi pertahanan maupun lini tengah. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dalam skuad, Popovich berharap dapat menciptakan tim yang kompetitif di level internasional. Seperti yang dikatakan oleh beberapa analis, keputusan Popovich untuk memanggil pemain-pemain ini menunjukkan keberaniannya dalam membangun tim yang seimbang. Pindah ke sisi timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain untuk melawan Australia dan Bahrain. Menariknya, di antara mereka terdapat 5 pemain baru yang belum pernah tampil untuk tim Merah Putih sebelumnya. Kelima pemain tersebut adalah Ole Romeni, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, Dean James, dan Septian Bagaskara. Ole Romeni dapat dijadikan pilihan utama sebagai striker timnas Indonesia sejak awal laga melawan Australia. Performa Ole semakin bersinar di Liga Inggris Divisi 2 bersama Oxford United setelah pindah pada Januari lalu. Striker yang memiliki tinggi 185 cm ini telah tampil dalam 9 pertandingan, dengan 4 diantaranya sebagai starter. Ia juga telah mencetak 1 gol, sehingga diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi Indonesia, terutama karena Ragnar Oratmangun tidak dapat bermain. Sementara itu, Emil Audero tampaknya masih akan berperan sebagai cadangan, mengingat Maarten Paes saat ini menjabat sebagai kiper utama. Selain itu, Joey Pelupesi berpotensi mendapatkan kesempatan untuk beraksi sebagai gelandang jangkar, berkolaborasi dengan Tom Haye di lini tengah,
Sedangkan Dean James memiliki posisi yang sama dengan Kelvin Verdong sebagai bek kiri. Namun tidak ada salahnya jika Dean diposisikan sedikit lebih maju sebagai pemain sayap, mengingat penampilannya yang mengesankan di Go Ahead Eagles pada musim ini di Liga Belanda sangat impresif. Bagaimana menurut kalian?